don't judge me when I use a dress like Jadi this. tadi ke gereja pakai ini? Yes. Wow. Tugas pendeta itu mendoakan domba-domba tersesat. So you mean Kayak Anda ini kan tersesat nih. Gak apa-apa. Gimana gak tersesat? Coba pakaian aja kayak gini coba. Hey, what's the problem about my dress? You just look my dress, but you don't know my heart. Sex before marriage is a sin or not? I think it's a stupid question, right? Why? Apa yang Mirsa lakukan untuk tidak jatuh di dalam cobaan-cobaan? Karena cobaan terhadap anak muda itu kuat banget. Ya, yang harus aku lakukan dengan sekarang. Tapi by the way ini makan pakai apa? Pakai aku nggak tahu. Mana Mbak? Kak, ini pakai apa? Oh, ya ini dikasih aja lah ya. Oh wait, mau minum lagi Oh. lah. Ada tapi, ya udahlah ya. Enggak, aku udah pakai itu. Oh, iya ini udah kotor nih. Kak, sore ini tadi udah kotor pula nih. Siap, thank you ya Kak. Ini Kak, satu lagi. Makasih Kak. By the way, terima kasih banyak sudah traktir aku makan. Ya. Ini hadiah ulang tahun nih. Mana hadiah ulang tahunku, ha? Doa. Where is my gift? No. Where is my gift? Doa. No. Where is my gift? I am a pastor. Yeah, I know you're Kado pastor. dari pendeta itu adalah mendoakan Yeah. domba-domba tersesat kayak No, begini. I know. You must pray for me, okay? Oke. But it's not the gift. I need praying and gift, you know. Where is my gift? Ya udah, habisin ya. Really? Ya. Habis ini apa dulu? Habis ini pulang. Tugas pendeta itu mendoakan domba-domba tersesat. So you mean Kayak Anda ini kan tersesat nih. Gak apa-apa. Gimana gak tersesat? Coba pakaian aja kayak gini coba. Hey, what's the problem about my dress? You just look my dress, but you don't know my heart, right? Yeah. Sometimes, even though you use a good dress, but not with your heart. Sometimes people look like have a good outfit, but their attitude is not good. They have a bad attitude. But sometimes you look someone with a bad dress like this, bad outfit, but they have a good heart. They have a kind heart. Maybe not for you, but for other. You never know about someone. They have many people or do something good for someone, but we never know. So we don't must to judge someone when Jadi tidak peduli lah orang mau komentar apa about your dress. Because selama aku pakai baju, I think it's not problem. Whatever the style, so don't judge me when I use a dress like Jadi this. tadi ke gereja pakai ini? Yes. Wow. You don't see other. Maybe I look like No, di gereja itu kamu nanti. Makanya ke gerejaku dong. Pak Pendeta, ke gerejaku. Biar lihat di situ tuh orang memuji Tuhan, nggak melihat outfit. Ya. Kan Tuhan nggak melihat bajumu, tapi Tuhan melihat hati. You understand? Because sometimes people tuh bajunya terlihat sopan, wow, bla bla bla. Tapi perilakunya seperti syaitan. Begitu. Jadi jangan terburu-buru untuk menilai sesuatu dari luar. Oke, baik. Ya. Mirsa, thank you untuk your investasi waktumu sudah mau kita ngobrol-ngobrol di sini. Aku mau dengerin soal POV Gen Z. Mirsa ini kan termasuk Gen Z ya? Kalian tahun berapa? Aku nggak Gen Z ya. Kalian tahun berapa? 96. Aku nggak Gen Gen Z. Z dong, awal Gen Z dong. No. Gen Z itu kan dari 96 ke 2013. Enggak. Milenial itu Milenial loh. Ayo udah, oke lah. Ayo udah. Belum. Jadi ada riset, Ya. ada yang bilang milenial itu dari 80 ke 95. Ya. Tapi ada juga yang bilang dari 80 ke 97. Yes. Oke, I don't know. Jadi terserah lah lu mau Gen Z awal atau milenial akhir lah. Terserah gitu. Oke, mari kita ngobrol. Are you Christian ya? Yes, I'm Oh, Christian. baru pulang gereja ya? Yeah. Jadi kalau dengerin
surga dan neraka, apa yang terbayang di kepalamu? Jadi surga itu menurut aku itu adalah tempat di mana kita bersama-sama dengan Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Pokoknya di tempat itu tuh tidak ada rasa sedih atau tidak ada rasa kecewa atau marah atau apa. Di situ tempat orang penuh dengan damai, sukacita, dan pokoknya berbahagia lah. Oh, itu surga. Yes, Kalau neraka? Neraka tempat yang penuh dengan siksaan. Oke. Tempat yang penuh dengan penderitaan, terus tempat yang panas. Tempat panas. Iya. Kayak Batam dong, Batam panas. Tapi Batam masih dipenuhi oleh anugerah Tuhan, jadi nggak panas. Panasnya di luar aja, tapi itu nggak seberapa dari neraka. Neraka panas sekali? Iya. Pernah ke sana? Nggak pernah, tapi dari Alkitab kan mengatakan kayak gitu. Oh. Jadi cita-cita Mirsa nih kemana? Ke surga apa neraka? Ke surga dong, aku kan anak Tuhan Yesus. Oh, supaya masuk surga gimana caranya? Ya, hidup yang benar, hidup yang berserah ke dalam Tuhan. Walaupun kadang ya namanya manusia kadang suka hilaf ya, jatuh ke dalam dosa, tapi untuk masuk ke surga walaupun memang sih gimana ya ngomongnya, tapi intinya tetap untuk masuk ke surga ya harus hidup sesuai dengan kemauan Tuhan, keinginan Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Oke. Nanti yang menentukan masuk surga atau tidaknya Tuhan gitu loh. Tapi yang pasti untuk bisa ke sana ya kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dari mana Mirsa tahu soal ini, surga dan neraka ini? Dari Firman baca Tuhan, Alkitab atau dengar khotbah dari baca Alkitab, atau ikut kelas pemuridan jadi tahu? Enggak ikut kelas pemuridan. Pernah ikut kelas pemuridan enggak? Enggak. Jadi pengetahuan Mirsa ini dari mana? Pemuridan itu seperti cool gitu atau apa? Ya. Cool community of youth gitu atau Ya. apa gitu ya. Kalau cool sih sesekali ya. Kenapa? Sesekali baru ikut youth cool. Oke. Tapi enggak terus. Ya ikut taunya ya dari Alkitab. Oh, baca. Setiap hari baca Alkitab lah. Baca renungan harian ya pagi-pagi sebelum bekerja. Sebelum kerja. Oke. Jadi setiap hari tuh. Yes, every morning like Oh ya. this. Ya, dari mana bacanya? Coba lihat. Ini setiap hari kan udah ada ini. Iya. Oh, renungan ada Iya. itu ya. Oh, jadi dibacain, direnungkan. Ya, gitu. karena kita jalani hidup ya harus ada tuntunannya. Walaupun di luar orang lihatnya hidupnya kayak berantakan banget atau hidupnya kok kayak nggak jelas, tapi kan aku nggak mempersalahkan itu kan pandangan orang terhadap aku, tapi yang pasti hanya Tuhan yang tahu apa yang ku alami gitu. Jadi di luar mungkin aku gini sampai orang kayak ngerasa aku gimana, tapi yang sesungguhnya setiap hari itu sebelum aku bangun tidur, sebelum aku mandi atau ngapa-ngapain pasti aku baca ini dulu. Baca Alkitab dulu. Ya, berdoa, bersyukur Tuhan udah kasih. Kenapa harus baca Alkitab? Tujuannya apa? Ya tuh ya, kita menjalani hidup di dunia itu berat atau enggak? Oke. Jadi kalau tanpa tuntunan kita kayak mana kita mau kuat menjalani hidup gitu loh. Apalagi semakin hari, apalagi baru ulang tahun, semakin dewasa, semakin tua, semakin banyak tantangan atau beban berat yang kita miliki gitu. Jadi kalau kita nggak punya pegangan firman Tuhan atau apa, ini bukan sok suci atau sok rohani ya, tapi kenyataannya gitu. Kita hidup kalau tanpa Tuhan kita bisa apa? Kan di dunia ini kan kita cuma sementara gitu. Jadi apalagi kita tahu kalau kita sadar kalau kita tuh manusia berdosa. Jadi gimana sih biar walaupun berdosa tapi tetap hidup ini ya udah cara untuk bergantung terus ke Tuhan ya kayak gini. Jangan sampai kita sibuk dengan semuanya dan lupa Tuhan. Kata bapak aku orang tersibuk kan sering susah tuh. Tapi walaupun susah aku kalau untuk Tuhan aku nggak harus cerita ke orang sebenarnya. Cuma kan aku yang janji padaku tetap biar aku nggak kehilangan arah. Ya. Nah ya udah baca ini itu atau namanya tiap hari itu pasti ada aja beban atau persoalan hidup. Nah kalau baca gini kan ada apa membawa ketenangan atau kayak petunjuk aku harus gimana gitu atau ada kekuatan lah. Jadi kalau walaupun
lagi bergumul tentang sesuatu yang berat yang membuat kita Oke. merasa tak sanggup, tapi kalau baca menyumpul ada petunjuk kayak membuat kekuatan baru, semangat baru, jadi nggak sampai putus asa gitu. Oke. Jadi apa masalah terbesar yang pernah dirimu lalui? Masalah terbesarku ya aku selama ini kan sakit terus gitu. Apa? Bukan masalah sih, pergumulan lebih Apa? tepatnya. Aku sakit terus. Sakit Yes. hati. No, it's not about Apa? broken heart. About apa? It's about aku sakit badanku. Oh, oke. Selalu aja ada sakit ini, sakit itu. Dan kayaknya minum obat itu udah berasa kayak rutinitas makan. Udah kayak makan gitu ya? Iya, makan. Kayaknya Anda butuh pasangan segiranya. Aduh, lalat pula. Aduh, udah nggak mau makan. Oh my god, what the heck? Oh Sorry, my god, sorry. go. Udah nggak jadi makan aku. Ih, dia udah masuk ke dalam. Iya, pantesan pahit tadi. No, it's memang Baru ya? Karena Oh ya udah. baru. Jadi oke, Dia baru terbang kita tadi geser tuh. dulu. Nggak Ya. jadi makan. It's okay. Nah, lanjut aja. Apa? Jadi kayaknya Anda segera butuh pasangan, Enggak sih. butuh suami biar merawat. Kalau untuk saat ini belum siap. Aku nggak butuh dirawat. Aku masih bisa merawat sendiri. Karena terkadang membutuhkan terlalu terburu-buru butuh dirawat, ujung-ujungnya Bukan dirawat. bukan dirawat malah merawat gitu Oh, loh. oke. Jadi gini, bukan nggak butuh. Aku senang dan pengen, cuma aku harus ready dulu, aku harus siap diri. Terus aku akan mau dirawat ketika sudah waktu yang tepat gitu. Aku terasa sekarang belum tepat. Karena banyak pergumulan yang ingin aku capai itu masih belum aku capai. Jadi aku butuh waktu yang tepat juga. Jadi one day when I married, aku nggak merasa menyesal karena terburu menikah gitu. Aku udah aku udah memenuhi apa yang aku mau sebelum menikah. Jadi aku nggak akan ada penyesalan. Jadi gitu. sekarang single. Ya. Apa kriteria cowok versi seorang cowok, Mirsa? Versi aku, yang pasti kindful. Oke. Ya, kind, loyal. Loyal. Ya, lovely gitu. Pokoknya Lovely. dia orang yang penyayang, bertanggung jawab. Nggak banyak ngomong tapi act of service. Yeah. Udah kayak aku lah ya. I don't know. Ya kan? Orang dari rumah sakit tiba-tiba ada datang mau makan. Pak, jangan buat ini YouTube ya. Jangan Pak, ini apa ini? Oke. Kan tadi kan Mirsa tunjukin Rajin lah. renungan baca Alkitab ini Ya. kan. Tadi udah baca Alkitab Ya. kan, rajin gereja juga. Yang pertama sih dia percaya Tuhan lah. Kalau dia nggak percaya Tuhan pun dia mau percaya Tuhan. Oh, dia mau percaya Tuhan. Ya, Oh. dia mau Umur? I don't care about age, because I am old now too, so I don't care about that. Oh, umur tidak menjadi masalah. Ya, asal jangan 100 tahun aja. Oh, jadi kalau dia 46 gitu, Mirsa berapa sekarang? 29 years 29. Tadi baru ulang tahun ya? Kemarin. Yesterday, where is my Oh gift? ya, happy birthday Oh, Mirsa. thank you. Anda semakin ulang tahun, Anda semakin awet muda ya. Yes, because I know how to care about Tapi my bisa life. nggak Anda semakin berulang tahun, pakaian Anda jangan yang kurang Nah. bahan gitu? You are pastor, right? You Yeah. have to just me about my dress. But thank you for your suggestion. Lu kan suka baca Alkitab tuh. Yeah. Ada nggak ayat-ayat yang lu baca yang menegur soal cara pakai pakaian? Gini, aku kan aku memang membaca, tapi nggak semua aku baca. Belum sampai di situ. Ya, Oke lah. karena aku Guys, kalau kalian dapatkan ayat yang menegur pakaian, tolonglah koreksi kawanku ini. iya, kayaknya. Oke, harus sebelum kita teruskan, aku punya mainan. apa? What is that? Di sini ada beragam pertanyaan. Oke. Oh. Judulnya Berani Healing. Berani healing, oke. Nah, before kita main, Hmm? aku mau bertanya dulu. Yeah. What is that? Anda termasuk orang yang berani healing atau tidak? Yeah, I coming so far from my island. That's why it's mean I can. Mungkin saja ini salah satu yang cocok buat Anda. Really? Pilih salah satu kartu dari sini, entah dari atas, tengah, atau bawah, up to you. And choose, kalau kemudian baca pertanyaannya dan jawab. Really? Aku deg-degan. Okay, in the name of Jesus. Buka yang atas saja.
Oke, baca nih. Apakah kamu percaya diri dengan caramu berkomunikasi? Bagian apa yang bisa ditingkatkan? Oh, oke. Percaya diri ya jelas, aku percaya diri. Bagian yang ditingkatkan, ini komunikasi apa dulu? Kan ini nanyanya, apakah kamu percaya diri dan berkomunikasi? Iya, cara lu berkomunikasi dengan orang lain. Kan ini kan ada orang-orang kan. Ya, yang pasti bagaimana kita mengatur pola bahasa kata. Jadi berbicara dengan kita tuh menyesuaikan dulu kalau orang yang lebih tua atau orang yang gimana yang ngomongnya sesuai gitu. Nah, sekarang kita geser lagi topiknya ini. We talking about sex. Oh, oke, alright. Menurut Mirsa, sex before marriage is a sin or not? I think it's a stupid question, right? Why? Because everyone know that. Everyone know sex before marriage is a sin, and you don't must ask about that. You will know that. Yeah, so it's a sin. It's a sin. Yeah, you no need. You think about that is a sin too. So, kamu sebelum kamu melakukan itu terus kamu cuma berpikir aja kan udah dosa gitu, apalagi melakukan. Jadi aku rasa itu tidak perlu bertanya, semua orang udah tahu jawabannya. Semua orang sudah tahu jawabannya. Iya. Oke, itu kan Even took you are child. betul sekali. When you are adult, you will know that. Tapi persoalan yang dihadapi anak-anak muda adalah walaupun Pak, masa kita harus bahas ini sih? kita sudah tahu. Pak, nggak mau bahas ini lah. Sensitif. Tunggu dulu. Gak apa-apa, memang. Gak mau kok, gak mau. Sensitif loh, Pak. Oke, gini aja. Oke, siap. Yeah. Anda masih muda, saya masih muda. Ya. Alright. Bagaimana menurut Mirsa lah, apa yang Mirsa lakukan untuk tidak jatuh di dalam cobaan-cobaan? Karena cobaan terhadap anak muda itu kuat banget. Ya, yang harus aku lakukan zaman sekarang adalah ya itu seperti yang aku bilang tadi. Jadi usahakan sih walaupun kita tidak sehorohani itu ya kan, tapi jangan sampai kita benar-benar jauh dari Tuhan. Jadi caranya biar kita nggak mudah terjatuh dalam dosa, terus biar kita tetap ada dalam itunya Tuhan, ya kita harus membiasakan diri untuk kayak ya membaca Alkitab atau membaca renungan harian, atau tidak harus melakukan hal-hal yang positif atau bergaul dengan orang-orang yang melakukan hal positif, jadi nggak mudah membawa kita untuk masuk ke hal-hal yang negatif gitu. Dan kita juga harus belajar untuk mengontrol pikiran kita, karena sampai even took you have a good relation with people, but you have a bad thing, kamu juga akan tetap terjatuh. Jadi kembali ke diri sendiri gitu loh. Contohnya kayak berada di sekeliling pendeta atau rohani, pendeta sendiri aja bisa melakukan potensi untuk Jadi maksudnya kita kan manusia yang berdosa gitu, pasti otomatis sebersah apapun kita bisa kayak berhasil untuk nggak berdosa di sini, tapi di hal lain kita tetap masih berdosa. Jadi ya caranya untuk biar nggak terlalu banyak melakukan dosa atau terjatuh dalam dosa, ya belajar mengontrol diri atau membaca Alkitab atau mendengar Al-Quran, atau membuat hal yang membuat kita kayak menyadari bahwa atau mengingatkan kita bahwa nanti kalau lakuin ini tuh dosa atau apa. Jadi kita nggak mudah terjatuh atau apa, karena kita udah ada pegangan atau basic di dalam diri kita. Ya, hal-hal rohani atau hal-hal positif itu harus kita pegang gitu. Karena kita walaupun begitu kan masih juga terjatuh kan, namanya kita manusia berdosa. Jadi caranya juga kenapa aku bilang baca atau apa, biar kita berserah ke Tuhan, karena yang membuat kita itu tidak bisa, kadang kayak kita pengen banget hidup kudus, tapi kalau kita masih jatuh terus. Nah, jadi caranya biar itu ya kita bergantung ke Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena yang membuat kita selamat dari dosa itu bukan karena kita menguduskan diri kita, tapi kita berserah ke Tuhan sehingga Tuhanlah yang menguduskan kita. Karena kalau kita yang berusaha sendiri, kita tidak akan berhasil. Yang ada kita makin
jatuh, dan pas kita udah jatuh kita malah merasa diri makin buruk dan jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita sadar kalau kita banyak dosa apa, berserah ke Tuhan, Tuhan akan menguduskan kita dan Tuhan akan membuat kita mempunyai hidup yang lebih baik itu. Jadi berusaha untuk hidup baik dan juga berserah ke Tuhan. Nah, berserah ke Tuhan kan Tuhan akan melindungi kita, akan menuntun kita, Roh Kudus akan bicara dalam hati kita. Jadi kayak kita pengen buat ini, tiba-tiba kayak ada yang ngomong hati, jangan, itu nggak baik ini. Nanti dengan sendirinya, jadi kita bisa mendengar suara Tuhan lewat Roh Kudusnya. Tuhan bisa bicara lewat kayak Roh dalam diri kita tuh akan mengingatkan kita kalau kita hidup berserah ke Tuhan. Karena kalau enggak, kalau kita udah tahu hidup berat tapi jauh, kita juga tetap acuh tak acuh, ya udah, pas lagi ada datang cobaan ya udah ikut aja gitu ya udah, terus ujungnya pas udah jatuh dalam dosa nyesal, udah terlanjur gitu. Kalau kita berserah ke Tuhan kan pas kita ngelakuin kan pasti ada tuh kayak ada bisikan di hati itu, alarm gitu ya. Ya jangan gitu. Nah kan kita masih mendengar ya kita gitu. Kalau kadang kita terjatuh ya minta maaf ke Tuhan gitu, doa. Siap. Nice. Mari kita bergeser ke topik berikut. Ya. Too much topic ya. Hah? Too much topic. Ya. Ini. Yeah, what is that? Bagi seorang Mirsa, Ya. gereja penting apa enggak? Yes, it's really important. Why? Karena di dalam gereja itu kita bisa, gereja itu tempat untuk kita menumbuhkan iman kita. Menumbuhkan Bukan iman. berarti di luar gereja nggak bisa, cuma di dalam gereja itu kita bersyukur karena di dalam gereja itu ada pendetanya, ada orang yang datang gereja itu adalah orang-orang yang mau datang selain memuji memuliakan Tuhan karena mereka butuh Tuhan gitu. Jadi kenapa gereja itu penting? Karena selama kita butuh Tuhan, kadang maksudnya jadi kita harus ke gereja sehingga di sana kita bisa mendengar firman Tuhan, mendengar apa yang mendengar khotbah, dan di situ kita bisa tahu oh Tuhan mau kita gini. Oke. Jadi gereja sangat penting. Ya. Semua gereja sama atau menurut Mirsa tidak semua gereja sama? Semua gereja tuh pasti tujuannya untuk mengajarkan firman Tuhan ya, tapi untuk sama atau tidak sama, menurutku tidak sama. Kenapa? Seperti rumah. Rumah itu tempat untuk tinggal, benar. Semua rumah itu tempatnya untuk tinggal, tapi suasana di dalam rumah itu Berbeda-beda. pasti berbeda. Orang ini yang tinggal di sini suasananya gini, yang itu tinggal di situ beda. Jadi suasananya itu berbeda tergantung. Walaupun sama-sama punya kepala rumah tangga, punya istri, anak gitu. Sama kan rumah ini juga ada kok penghuninya gini-gini. Tapi vibes-nya berbeda. Nah, gereja pun kayak gitu, pendetanya berbeda. Aturan-aturannya gerejanya ada sedikit berbeda dengan gereja lain gitu. Jadi gereja itu tujuannya sama tapi Atmosfer suasananya berbeda. Oke, menarik tuh ngomongin suasana. Ya. Bagi seorang Mirsa, suasana gereja seperti apa yang nyambung dengan kehidupan Mirsa? Gereja Atau Mirsa sekarang. datang? Gereja Mirsa sekarang. Ya. Bisa Sekarang aku gereja menggambarkan nggak? sekarang aku gereja di GBI House of Glory. Di Batam ini ada 2 apa 3 ya? Aku gereja di Eden Park tapi Eden aku Park, belum coba yang lain. Jadi Ada di Tamrin ada. Ya ada, cuma nggak pernah ke sana. Oh, Eden Park. Ya. Oke, kenapa di situ? Kenapa di situ? Karena aku nggak ngomongin tentang pengkhotbahnya atau suasana rumahnya, tapi di tempat itu pas aku datang pertama, aku kan kadang kita mikir ke gereja kemana aja terserah kan, gimana kan juga sama-sama ngomongin Tuhan gitu. Tapi pas saya datang ke gereja itu, saya merasa kayak ada sesuatu yang tidak saya rasakan sebelumnya. Bukan berarti di gereja lain nggak ada. Di gereja lain pun mungkin ada, cuma saya belum merasakan. Dan di tempat itu saya merasakan sesuatu yang saya nggak harus cerita ke orang, tapi di tempat itu saya merasa ada sesuatu yang membuat saya kayak bertumbuh, dan saya maksudnya aku nggak harus ceritakan, tapi ada hal yang membuat aku tuh jadi nyaman untuk datang ke gereja itu. Bukan tentang orangnya atau lingkungan gerejanya, tapi ada
sesuatu yang yang muncul di hati dan yang tidak bisa didapatkan di iya, tempat lain iya, gitu. Iya. Dan itu lo hanya dapatkan di Gereja itu, tempat itu. ya. Yang berikut, aku 6 bulan terakhir ini aku lakukan riset, khususnya kepada generasi milenial sama generasi Z, Gen Z. Dari data yang aku dapatkan, sekitar 29% anak muda itu menjauh dari gereja. Kenapa? Alasannya itu beragam. Ada yang bilang gereja itu membosankan, tidak menarik. Ada yang bilang orang-orang di gereja itu penuh kepura-puraan. Nah, tunggu nanti sebelum dikomentari aku sebutin lagi. okay. Ada yang bilang apa namanya? Mereka nggak merasa mereka menjadi bagian dari gereja itu. Okay. Mereka datang ke gereja itu, orang-orang tua di gereja itu menghakimi mereka tanpa tidak mengerti apa yang sedang mereka lalui dalam hidup mereka. Itu yang bikin Gen Z ini menjauh dari gereja. Ada lagi yang bilang gereja tidak pernah melibatkan anak muda. Padahal mereka merasa bahwa kami punya potensi untuk mengembangkan gereja nih. Kayak istilah kamu tadi kan rumah ya. Kayak ibaratnya aku nih anak nih dalam rumah ini, aku bisa loh bersihin sampah di sini, aku bisa loh rumah kita atapnya bolong, aku bisa loh ikut menambal. Tapi kenapa aku tidak dilibatkan? Dan anak-anak muda itu yang bikin mereka untuk keluar dari gereja. Dan itu riset yang saya dengan beberapa teman-teman kami temukan di dalam lapangan. Ini by riset ya, jadi bukan aku yang ngarang, by data gitu. Nah, Anda termasuk Gen Z atau Gen milenial tadi ya. Bagaimana menanggapi itu? Ya menurutku gini, kenapa mereka bisa berpikir kayak gini, kenapa mereka bisa menjauh dari Tuhan, karena dari cara mereka datang gerejanya aja udah salah gitu. Mereka datang karena mereka melihat gedungnya, mereka melihat orang-orangnya, mereka melihat persoalannya di gereja itu gitu. Okay. Nah, sehingga sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maksudnya kayak mereka datang ke gereja itu karena mereka pengen ini nih. Namun kalau nggak sesuai yang mereka inginkan, akhirnya mereka pergi gitu. Nah, sebenarnya itu mindset yang salah. Bukan berarti aku bilang mereka gimana ya, tapi sebenarnya kita harus mengubah mindset. Jadi kita datang ke gereja itu, kita harus sadar bahwa kita datang ke gereja karena kita mau datang untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mau datang kayak meminta petunjuk Tuhan, atau datang untuk mendengar firman Tuhan. Nah, jadi kita tidak harus kita datang ke gereja itu seperti hamba. Jadi kita jangan datang meminta orang untuk menghargai kita, atau orang untuk harus, makanya kalau orang di dalam gerejanya, pendetanya kayak menghargai kita bla 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 seperti yang tadi Bapak bilang, berarti syukurlah gitu. Tapi kalau tidak pun itu tidak masalah, karena pendeta bukan Tuhan. Pendeta itu kan cuma alatnya Tuhan aja gitu untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi kembali lagi kita harus mengubah mindset kita bahwa kita datang ke sini karena kita butuh Tuhan, karena kita mau dengar firman Tuhan, karena kita mau mencari sesuatu yang tidak kita dapatkan di luar. Ini konteksnya bukan cari apa ya, tapi cari sesuatu yang berkaitan dengan iman kita itu. Jadi hanya karena masalah kita merasa kayak kita nggak dianggap atau apa, yang kita malah pergi. Sebenarnya yang salah itu kan kita siapa? Kita tuh cuma manusia. Ya, ngapain kita meminta sesuatu yang lebih gitu. Makanya jadi kita kalau datang ke gereja, utamakan fokus utama, tujuannya apa ya? Tujuannya kalau cari Tuhan, ya udah cari Tuhan dengan benar. Karena kalau benar-benar cari Tuhan atau percaya kayak kita fokusnya udah benar, nanti akan ada cara Tuhan membuat kita intinya gini, kita nggak bisa merasa damai di gereja kalau konsep datang gereja kita udah salah gitu. Kalau konsep kita datang untuk biar dilihat orang, atau biar aku datang biar nanti aku dipakai Tuhan, biar worship aku depan orang lihat aku rohaninya, itu udah salah. Jadi dihargai orang atau tidak datang gereja, kita datang aja karena kita datang itu ke rumah Tuhan. Nah,
Jadi tugas kita ya udah kita datang dengan firman Tuhan. Mungkin kita nggak dianggap di situ, tapi kita harus tetap datang karena mungkin Tuhan nggak pakai kita di gereja, tapi Tuhan bisa pakai kita berguna ke orang lain di luar gitu. sana. Jadi kadang kan kita nggak dipakainya gini. Kadang kan pendeta itu kan kayak terlihat gimana dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, kalau dia memberitakan firman Tuhan kan di sini orang-orang bisa mengenal Tuhan lewat yang khotbahnya gitu, pendetanya khotbah. Tapi kalau kita yang lain itu nggak selamanya kita memperkenalkan Tuhan lewat berkhotbah, tapi dengan ini karakter kita atau cara kita memperlakukan orang di luar gereja itu, dari situ orang bisa tahu oh ini anak Tuhan gini-gini. Oke, Jadi I get a point. ya, you understand what I mean, right? Yeah. Ya, yang penting Really. adalah gereja saya datang bisa menyembah, memuliakan nama Tuhan dengan tenang. Oke. Ketika pulang dari gereja itu saya mendapat sukacita baru di hati saya, itu yang penting. Nah, Jadi kalau saya misalkan nih, saya contoh. saya nggak Contoh, peduli gerejanya apa. Anda ke HOG one day dan Anda tidak merasa nyaman memuji Tuhan. Aku Oke. tetap di situ. Anda merasa tidak nyaman memuji Tuhan. Terus apa lagi? Anda dihakimi oleh orang-orang itu, diomongin. Terus, You bakalan stay atau you yeah, pindah? I will stay there. You stay. Yeah, because I don't think about that. Oke. I'm coming because I need Jesus, you You know. need Jesus. I don't need them. Oke. They are same like me. They still Oh. prepare. I'm prepare, they prepare. So, if I only focus to what they talking about me, jadi apa bedanya aku sama mereka gitu loh. Aku nggak. Jadi aku datang gereja karena aku memang butuh Tuhan gitu. Oke. Jadi sudah berapa lama Anda bergereja di gereja yang sekarang? Sejak aku datang di Batam. 2016. No, di Batam ini 2022. Di Indonesia sendiri, bahkan kalau kita baca di data-data, angka perceraian itu selalu ada. Ya, Setiap tahun selalu ada gitu ya. makin banyak. Makin banyak. Itu alasan saya belum menikah. Oke. Itu aku nggak tanya ke situ. Oke. One day pasti Anda akan menikah. Yes, I have plan to marry. Ya. I don't wanna live alone. you know. Bagaimana tanggapan Anda tentang perceraian? Hal simpelnya gini. Anda sebagai orang Kristen. Yes. Nah, POV Anda tentang perceraian itu seperti apa? Sebenarnya tuh bercerai itu tidak baik. Tidak baik. Ya, Oke. sehingga itu alasan bagi kita yang belum menikah. Sebelum menikah itu sebaiknya memilihlah atau sebelum kita memilih untuk menikah, lebih baik kita mempersiapkan diri, mental, pikiran, money, dan segala sesuatu. Jadi pas sudah nikah, kita enggak, karena kebanyakan orang bercerai itu karena apa? Karena mentalnya belum kuat, belum siap udah nikah, siap. Mereka asal udah happy, udah senang atau gini-gini langsung nikah. Mereka nggak mikir panjang tentang kayak persiapan mental dalam rumah tangga. Hidup sendiri aja udah ribet, apalagi hidup berdua gitu. Jadi kalau belum siap menerima problem dua orang, bagusnya jangan buru-buru gitu. Jangan buru-buru. Iya, makanya kenapa aku belum menikah di umur 29? Karena orang sekelilingku, aku banyak berinteraksi dengan orang-orang yang divorce. Orang yang divorce atau orang yang sedang dalam pernikahan saat ini tapi punya banyak problem. Dan mereka curhat ke aku. Terus dari situ aku belajar, oh ternyata menikah itu kalau dengan orang yang tepat akan bahagia gitu. Tapi kalau tidak dengan orang yang tepat, Tidak bahagia. tidak bahagia, dan yang ada hanya makin frustasi atau hidupnya Orang tepat yang dimaksud Mirsa itu seperti apa? yang pertama, ya orang tepat yang dimaksud aku itu adalah orang yang udah siap mental. Oke. Oke, karena siap mental itu ketika ada masalah, mereka itu tidak mudah kayak oke, kita cerai atau apa. Pasti dia tahu cara, kalau mentalnya udah bagus, seseorang yang mental udah bagus, dia tahu cara mengontrol emosi, mengontrol pikiran. Jadi kalau ada masalah dia nggak langsung terburu-buru ngambil keputusan, tapi dia tahu caranya untuk mengambil keputusan atau cara menurunkan kayak emosi atau apa gitu. Jadi atau cara untuk mencari solusi gitu. Jadi dia nggak langsung ngambil jalan pintas di setiap persoalan, karena kebanyakan mereka mentalnya nggak kuat. Jadi pas ada masalah hantaman datang dari luar dan dalam, mereka nggak siap. Akhirnya mereka kehilangan arah, nggak tahu cara mutusinnya gimana, dan dipikir mereka tuh hanya pengen masalah cepat selesai. Akhirnya
mereka udah cerai aja gitu. Artinya jadi Itu mental. Ya, Yang kedua, mental dan pikiran gitulah. mental dan pikiran. Yang kedua keuangan. Karena yang paling banyak cerai itu adalah masalah keuangan. Oke. Nah, jadi bagusnya sebelum menikah harus diobrolin masalah keuangan. Aku belum menikah, cuma aku belajar dari orang yang udah menikah. Jadi bagaimana nanti kalau udah nikah siapa yang ngelola duit, terus kerja atau tidak gimana, atau pengeluaran uang masuk harus gimana gitu, atau siap nggak kalau pada saat lagi nggak ada duit, kira-kira harus ngapain atau gimana caranya mencari. Jadi itu juga harus dibicarakan, atau siapa yang mengelola duit, siapa yang, atau kan kadang ada yang nggak kerja, ada yang kerja. Nah, kalau yang kerja ini tugasnya ngapain gimana, jadi harus diomongin lah gitu. Nah, terus apalagi mental, keuangan, terus yang pasti adalah cari orang yang tepat itu adalah yang percaya kepada Tuhan, atau orang yang berserah apa-apa berserah ke Tuhan. Karena kalau orang yang di luar Tuhan, takutnya kalau ada masalah ya udah pergilah yang ke lain-lain gitu. Karena kalau dia udah percaya ke Tuhan, otomatis dia tahu cara maksudnya dia nggak akan membawamu ke hal yang buruk karena dia mengandalkan Tuhan. Oke, Mirsa, terima kasih untuk waktunya. Semoga obrolan ini bisa sedikit mencerahkan, membawa pencerahan. Ya. Guys, jangan lupa follow, comment, like, subscribe. Subscribe. Aku